Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari tim 4 Praktikum Geologi Struktur. Di sini ingin menjelaskan mengenai stereonet projection. Nah, yang kita butuhkan adalah kertas stereonet, lalu kertas kalkir, jangka, penghapus, dan pensil. Lalu kita juga butuh paku payung yang sudah saya tancapkan dan papan jalan. Nah, langkah pertamanya, materi pertama di sini kita akan mencari strike, dip, dan pole, yaitu strike-nya 100 north 178 derajat east dan per 35 derajat. Nah, langkah pertama dari semuanya di sini kita menggunakan kertas kalkir yang dijepit menggunakan papan jalan. Lalu kita membuat lingkaran, yaitu lingkarannya dengan jangka kita membuatnya. Seperti yang sudah saya buat, kita buat di keempat kertas kalkir yang sudah kita sediakan. Lalu kita beri nama north, south, east, dan west. Nah, karena yang diketahui strike-nya adalah north 178 derajat east, nah berarti kita bisa tahu kalau di sini ada 180 derajat. Nah, jarak tiap kotak ini adalah 2 derajat. Maka dari itu kita bisa menemukan bahwa strike-nya ada di sini. Ini adalah strike, ya. Langkah berikutnya kita harus memutar kertas kalkir ini di mana sampai strike-nya itu ke north. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini saya sudah menempatkan strike ke north. Langkah berikutnya adalah mencari dip-nya, yaitu dip-nya kan 35 derajat, kita akan hitung dari sudut dari west. Jadi kita akan hitung 35 derajat ke tengah ini. Nah, ini adalah dip yang sudah saya temukan, yaitu 35 derajat. Langkah berikutnya adalah menyambungkan garis strike ini sampai ke dip, lalu sampai ke south. Nah, ini adalah hasil garis yang sudah kita sambungkan dari strike ke dip, lalu ke garis kutub selatan ini. Nah, garis ini disebut garis bidang. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari poles. Nah, langkah selanjutnya mencari poles. Poles dicari menggunakan sudut terdekat dengan dip ini, 90 derajat sesuai soalnya. Lalu kita cari dari sudut 30 derajat ini menuju ke sini hingga 90 kita hitung. Nah, titik pulse yang kita tadi cari dari dip ini adanya di sini, lalu kita bisa langsung mencari plunge-nya. Caranya yaitu dari titik pulse ini kita hitung sampai ke sudut yang di sini, sampai kutub yang di sini. Kita hitung berapa derajat. Nah, setelah saya hitung, kita mendapatkan plunge-nya yaitu 55 derajat. Setelah itu menghitung trench-nya, pertama kita harus membalikkan kertas kalkir kita menjadi urutan semula yaitu north, south, east, west. Lalu kita hitung secara vertikal berapa derajat hingga ke arah plunge ini. Nah, ini ada 10, 20, 30. Setelah saya hitung, itu ternyata sampai ke titik 90 derajat, namun kita sudah tahu bahwa tadi plunge berada di sini, maka dari itu kita kurangi 2 derajat, sehingga trennya nilainya adalah 88 derajat. Yang kedua, di sini kita akan menentukan melalui trend dan plunge. Nah, yang pertama seperti tadi kita buat dulu lingkarannya north, south, west, dan east-nya. Lalu untuk menghitung trennya yaitu kita hitung dari north, 71 derajat dari north, berarti 10, 20, 30, 40, 50, hingga 71 derajat ya. Nah, setelah dihitung, di sini adalah nilai trennya. Langkah berikutnya, memutar trend ini menuju ke arah north. Nah, setelah diputar seperti ini, kita bisa mencari nilai plunge-nya dari sudut east ini, 55 derajat kita hitung dari east. Setelah dihitung, diketahui bahwa ini adalah nilai plunge-nya. Setelah itu kita kembalikan north ke tempat asalnya. Nah, yang soal kedua ini sudah selesai, karena di sini kita cuma diminta untuk mencari trench dan plunge, di mana saat menemukan trench dan plunge, kita hanya membutuhkan struktur titiknya saja. Jadi kita membutuhkan di mana letak trench-nya yaitu di sini dan plunge-nya berarti di sini. Gitu. Nah, masuk ke soal ketiga, seperti sebelumnya kita harus membuat lingkarannya dulu dan north, east, south, west-nya dulu. Yang ketiga soalnya adalah line of intersection of two plane. Di sini kita mengetahui 2 strike dan dip. Yang pertama north 215 derajat, east 35 derajat.
Yang kedua north 77 derajat, east 40 derajat. Caranya sama seperti tadi, kita membuat strike dan dipnya terlebih dahulu. Nah, tadi saya sudah menghitung nilai strike-nya, dan di sini kita dapat menemukan dipnya yaitu 35 derajat. Pertama kan tadi nilai strike-nya kita hitung 350 derajat ya. 215 derajat. Nah, ini adalah line of section satunya. Selanjutnya kita akan membuat line of section 2-nya. Di sini kita sudah memutar strike 2-nya ke garis north. Lalu kita di sini akan mencari nilai dipnya dari arah west, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Kita bisa langsung tandai karena dipnya adalah 40 derajat. Nah, dipnya di sini kita bisa langsung berikan garis dari strike 1 menyilang ke dip lalu ke south. Nah, ini adalah line of section 2 setelah kita tarik garis. Nah, ini adalah titik pertemuan antara line of section 1 dan 2. Ada di sini, bisa kita tandai. Lalu langkah selanjutnya adalah memutar kembali kertas kalkir ini ke asal awalnya. Langkah selanjutnya itu mencari trench dan plunge, yaitu kertas kalkir ini titik pertemuannya kita putar ke sudut yang paling dekat, yaitu di sini adalah west. Maka titik ini kita putar ke west. Lalu setelah itu kita bisa mencari berapa nilai plunge-nya dari titik west ini. Di sini saya mendapatkan nilai plunge-nya adalah 15 derajat. Nah, untuk mencari trend, kita harus meluruskan lagi kertas kalkir ini. Lalu dari sini kita hitung berapa derajat titik yang telah tadi kita tandain, titik plunge yang tadi kita tandain, lalu kita hitung dari north. Nah, setelah dihitung, di sini kan 180, lalu kita hitung untuk menemukan trennya. Nah, di sini, di titik ini saya menemukan bahwa nilai trennya adalah 238 derajat. Maka hasilnya adalah tren dan plunge-nya adalah north 238 derajat dan 15 derajat. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Di sini kita akan diberitahu pitch yaitu 25 derajat west dengan nilainya north 100 derajat east dan 60 derajat. Nah, di sini kita langsung saja membuat strike-nya yaitu north 100 derajat east. Di sini adalah titik 90 derajat, maka di sini adalah titik 100 derajat. Kita bisa buat yaitu di sini strike-nya. Lalu seperti sebelum-sebelumnya, kita putar strike ini menuju ke north, lalu kita bisa cari dipnya. Nah, seperti ini strike-nya, lalu kita bisa cari dipnya dari titik east ini. Di sini dipnya adalah 60 derajat. Di sini adalah titik dipnya, sama seperti langkah sebelumnya, kita sambungkan dari strike ini menuju ke dip, lalu menuju ke kutub south ini. Nah, ini adalah garis yang telah kita hubungkan tadi. Langkah berikutnya itu mencari pitch-nya. Di sini kita tetap posisikan strike-nya di sini. Lalu kita diketahui bahwa pitch-nya adalah 25 derajat west, maka dari itu kita carinya dari kutub south. Karena ini adalah kutub asli dari west. Kalau misalnya nanti ditanyakan kutub east, berarti kita nyarinya dari north. Kita di sini cari 25 derajat, yaitu ada 10, 20, dan 25 berarti ada di tengah-tengah sini. Berarti ini adalah titik pitch-nya. Nah, arah pitch ini adalah ke arah north karena kita menghitungnya dari sudut west. Kalau misalnya kita menghitung dari sudut east, maka arahnya akan ke arah south. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari pitch yang tadi kita temukan. Begitulah arahnya. Nah, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.